Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Pada ayat yang sebelum ini Allah telah menjelaskan, kamu dulu pernah berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu. Kata Allah. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu tentang ayat-ayatnya, tentang kekuasaannya. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Jadi dulu berada di dalam jurang neraka. Supaya terhindar dari kondisi yang buruk itu, ayat berikutnya menjelaskan dan memerintahkan, wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara kamu umat. Umat itu menurut ahli tafsir jamaah, satu kelompok manusia yang punya ilmu, yang punya kemampuan. Hendaklah ada satu umat yang punya ilmu tentang agama, punya ilmu tentang kitab Al-Quran. Lalu umat itu, jemaah itu, apa tugasnya? Yad'una ilal khairi. Mereka mau mengajak orang kepada al-khairi. Diartikan kepada kebaikan, artinya kepada ajaran Al-Quran dan ajaran As-Sunnah, kepada Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut dengan al-khairi. Ada sekelompok yang bisa mengajak kepada al-khairi itu. Tentu orang kelompok itu orang-orangnya yang punya ilmu tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mau pula menyuruh berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu artinya mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad dan mau mengikuti ajarannya, mau mengikuti agamanya. Kalau sudah demikian, itu namanya sudah melakukan yang ma'ruf.
Jadi tugas jamaah tadi, tugas kelompok tadi mengajak ke situ supaya orang mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan yang ketiga tugasnya wayanhauna 'anil munkar. Mau pula mereka itu dan berani mencegah kemungkaran. Apa yang dimaksud dengan kemungkaran di sini? Yaitu mencegah orang jangan sampai kufur kepada Allah. Jangan sampai kafir, menjadi orang kafir. Dan jangan durhaka kepada Allah. Jangan takzib, jangan berbohong. Jadi 3 tugas jamaah itu, umat itu. Yang pertama mengajak kepada kebaikan, kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua menyuruh berbuat baik, mengikuti ajaran Nabi. Dan yang ketiga adalah mencegah daripada kekufuran. Jangan sampai kufur. Kalau yang 3 ini dijalankan, terhindarlah umat yang lain, orang yang lain daripada jurang neraka tadi. Itu maksudnya. Kalau sudah terhindar dari jurang neraka, masuklah mereka ke dalam surga. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Karena dia mendapat rahmat daripada Allah dan masuk ke dalam surga. Dan ayat berikutnya memperingatkan lagi. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah. Seperti orang-orang yang berpecah belah dan selalu berselisih setelah datang kepada mereka bayyinat, keterangan-keterangan. Ini larangan daripada Allah. Jangan sampai seperti orang yang berpecah belah. Siapa orang itu yang selalu berpecah belah itu? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang itu selalu berpecah belah, selalu berselisih, tidak pernah kompak. Padahal dia sama-sama Bani Israel. Dulu diturunkan Allah Nabi Musa ke situ. Setelah selesai Nabi Musa, diturunkan lagi Nabi Isa ke situ. Tetapi apa kata orang-orang Yahudi? Wa qalatil yahudu laitasatin nasara ala syai'. Berkatalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak punya pegangan yang jelas katanya. Dan dia sendiri tidak percaya kepada Nabi Isa. Dikatakannya Nabi Isa itu Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Ini kata orang Yahudi kepada Nasrani. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Nasrani pun berkata pula, katanya orang-orang Yahudi itu tidak punya pegangan yang bisa diakui kebenarannya, dan dia tidak percaya kepada Nabi Musa, dan dia tidak menjalankan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Jadi selalulah berpecah belah, berselisih antara Yahudi dan Nasrani. Sampai sekarang seperti itu, tidak ada kompak. Itu maksudnya. Janganlah kamu seperti itu, kata Allah. Kalau kamu mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi Muhammad, dan berpegang teguh kepada ajaran dan syariat Nabi Muhammad, maka kalian akan selamatlah daripada itu. Wa ulaika lahum azabun azim.
Dan mereka nanti di akhirat mendapat azab yang besar. Azab yang besar itu masuk neraka. Nah, itulah akhirnya nanti baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, kedua-duanya masuk neraka. Lalu dilanjutkan lagi oleh Allah bagaimana suasana di akhirat nanti. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Yauma itu maksudnya pada suatu hari nanti, kita tidak tahu. Hari itu hari kiamat, hari berbangkit. Jadi pada hari kiamat itu nanti ada orang yang putih berseri wajahnya. Tabyaddu wujuh. Ada yang putih berseri wajahnya. Tampak kegembiraan di wajahnya itu. Dan ada pula yang hitam wajahnya, yang hitam legam. Nampak muramnya dan rasa takut di hatinya. Lalu dijelaskanlah oleh Allah, kenapa ada yang berwajah putih, ada yang berwajah hitam. Fa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang hitam legam wajahnya itu, yang nampak kesedihan di hatinya itu, orang itu masuk neraka. Itulah yang dimasukkan ke dalam neraka. Setelah masuk itu dikatakan kepadanya, akafartum ba'da imanikum. Kenapa kamu kafir dulu setelah beriman? Inilah akibatnya kafir setelah beriman, sehingga dia kalau membaca Al-Quran, dia tidak senang dengan isi Al-Quran itu. Tidak suka dengan isi Al-Quran itu. Sehingga itulah yang menyebabkan wajahnya hitam. Dan dia tidak mau beriman kepada Allah. Jadi inilah penyebabnya masuk ke dalam neraka. Kenapa kamu kafir dulu setelah beriman? Dari zaman dahulu ada orang yang seperti itu, kafir setelah beriman. Masih di dalam sulbi Nabi Adam itu sudah diminta penjelasan oleh Allah. Apakah aku ini bukan Tuhan? Qalu bala. Katanya, ya Tuhan, kami menyaksikan, syahidna, kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan kami. Berarti sebelum lahir ke dunia ini, roh arwah kita itu sudah mengakui beriman kepada Allah. Kemudian sampai di dunia ada yang kafir setelah beriman itu. Setelah ada kepercayaan kepada Allah, kafir. Kalau di zaman Nabi Muhammad ada juga orang setelah beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian dia murtad menjadi kafir karena dibujuk rayu oleh orang-orang Yahudi. Lalu dia memihak kepada orang Yahudi. Itu namanya kafir setelah beriman. Itulah yang menyebabkan wajahnya menghitam. Setelah masuk ke dalam neraka, apa kata Allah? Orang yang berwajah hitam tadi, fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Sekarang rasakanlah bagaimana menyakitkan azab di dalam neraka itu disebabkan apa yang kamu ingkari dulu. Penyebabnya itu, penyebabnya kamu kafir dulu kepada Allah. Sehingga kamu wajahnya menjadi hitam dan masuk ke dalam neraka. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, ini lagi apa sebabnya? Fa fi rahmatillah,
orang itu berada di dalam rahmat Allah. Rahmat Allah itu kalau di akhirat nanti namanya berganti dengan sorga. Itulah yang dimaksud dengan rahmat Allah. Atau namanya keredaan Allah. Keredaan Allah itu juga namanya sorga. Nah, jadi orang itu berada di dalam rahmat Allah. Kenapa dia sampai jadi di dalam rahmat Allah? Karena mereka membaca kitab suci Al-Quran. Nah, kata para ahli tafsir begitu. Karena orang itu mau membaca Al-Quran, kemudian dia senang hatinya dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu. Gembira hatinya. Dan kegembiraan itu menyebabkan wajahnya bersinar dan berseri-seri. Nah, itu kata ahli tafsir begitu memahaminya. Dia rajin baca Al-Quran dan apalagi dia mau memahami isi kandungan Al-Quran. Lalu dengan rasa gembira dia melihat isi-isi Al-Quran itu menimbulkan kegembiraan di dalam hatinya. Tidak ada rasa sedih. Itulah yang menyebabkan orang tadi wajahnya putih dan berseri-seri. Kalau orang kafir sebaliknya, dibacanya Al-Quran dia sangat tidak senang dengan isi Al-Quran itu. Gelisah dia. Nah, itulah yang menyebabkan dia menghitam di wajahnya. Kesedihannya itu nampak di wajahnya itu menghitam dan bermuram durja. Nah, lalu kata Allah, itulah yang akan dimasukkan ke dalam surga orang-orang yang berseri-seri wajahnya itu. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Kalau sudah masuk, tidak boleh lagi keluar. Kalau sudah masuk ke dalam surga, tidak boleh lagi keluar. Itu yang dimaksudkan kekal di dalamnya. Apa gunanya? Tidak ada gunanya lagi keluar. Dan jangan lagi nak minta keluar. Di situ sudah lengkap semua. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu sudah tersedia apa saja yang kamu inginkan. Nah, maka hiduplah kekal selama-lamanya di situ. Nah, lalu ayat berikutnya menjelaskan, tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq. Nah, itulah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad bil haqqi, dengan benar. Artinya tanpa ada keraguan bahwa ayat-ayat itu memang turun daripada Allah. Keterangan-keterangan yang dari di atas tadi sampai ke bawah ini, itu semuanya keterangan-keterangan dari Allah, tidak diragukan lagi. Jangan sampai ada yang ragu lagi. Wa ma'allahu yuridu zulman lil alamin. Dan tidaklah Allah menginginkan kezaliman kepada orang-orang semesta alam. Jadi Allah tidak akan melakukan kezaliman. Kalau orang itu bersalah, ia memang dihukum. Kalau tidak bersalah, tidak berhukum, tidak akan dihukum. Kalau orang berbuat baik diberi pahala sesuai dengan kebaikannya, tidak akan dikurangi. Kalau orang yang sudah berbuat salah seperti yang tadi, itu pun akan diberi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan tidak akan ditambah. Itu maksudnya Allah tidak akan berbuat zalim kepada orang-orang di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, secara ringkas keterangan tentang tafsir ayat ini mulai 104 sampai kepada 108. Kita ulang kembali terjemahannya.
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada sekelompok umat yang mau menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka itu keterangan-keterangan yang benar. Wa ulaika lahum azabun azim, dan mereka itu akan mendapat azab yang besar. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada suatu hari nanti di hari kiamat ada wajah yang putih berseri-seri dan ada pula yang hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang hitam wajahnya, ditanya oleh Allah nanti di akhirat, akafartum ba'da imanikum, kenapa kamu kafir dulu sesudah beriman? Fazuqul azaba bima kuntum takfurun, sekarang rasakanlah azabnya disebabkan kekafiran kamu dulu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, mereka itu berada di dalam rahmat Allah, yaitu di dalam surga. Hum fiha khalidun, mereka di dalam surga itu kekal selama-lamanya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Demikian itu adalah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad dengan benar. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan tidaklah Allah menginginkan kezaliman terhadap orang-orang semesta alam. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan bisa kita pahami. Terima kasih, banyak maaf. Mari